Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, dan kita masih diberi kesempatan, yaitu salah satunya menjalankan kewajiban kita selaku orang yang beriman, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala salat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan dengan landasan iman dan takwa kepada Allah, semoga semua amal dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita setelah kita mendekati bulan suci Ramadan, kita segera bergegas melatih diri kita secara fisik kita agar kita senantiasa dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan 1 bulan penuh. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri atau mawas diri kita masing-masing ketika kita berada di bulan suci Ramadan tahun kemarin. Mudah-mudahan di tahun ini yang akan kita lalui itu akan lebih khusyuk dalam beribadah, akan lebih istiqomah di dalam kita melaksanakan amalan-amalan Ramadan, sehingga kita akan semakin meningkat keimanan kita. Kemudian kita juga perlu sekali membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita agar terbiasa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan.
Karena kalau anak-anak itu tidak dibidik, tidak dididik, tidak diteladani, ini juga akan membiasakan dirinya di tahun-tahun setelah mereka dewasa. Kalau kita sudah membiasakan meneladani anak cucu kita, tentunya anak cucu kita juga akan meneladani kita. Terbiasa sholat 5 waktu, kemudian terbiasa puasa di bulan suci Ramadan, sehingga kita semuanya kan merasa senang karena melihat anak cucu kita sregep sholat, sregep ngaji, puasane blanteng. Ini semua adalah yang kita harapkan. Namun kita kembali lagi pada pelajaran atau kajian tarjih. Kita menginjak bab yang keempat, permasalahan-permasalahan sholat jamaah, azan dan masjid. Kemudian yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sutur atau sitroh? Sutur atau sitroh ialah suatu tanda yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya sebagai tanda bagi orang lain bahwa di tempat itu ada orang yang sedang sholat. Jadi kalau kita sedang sholat, itu disunahkan untuk memberikan tanda di depannya, supaya orang yang akan melalui jalan itu tidak menginjak tempat sujudnya. Ini yang dinamakan batas atau batas, ya, sutur atau sitrah. Benda yang dijadikan tanda itu dapat berupa semacam tongkat, batas tabir atau suatu garis yang digariskan di depan orang yang sholat dan sebagainya. Jadi kalau kita sholat di masjid ataupun di mana itu disunahkan untuk menaruh sesuatu benda agar orang lain itu tahu bahwa itu batas sujud, batas sujudnya. Misalnya seperti sajadah. Nah, kalau sajadah itu sudah digelar, karena zaman sekarang itu tidak mungkin akan pakai tongkat. Yang jelasnya sajadah. Nah, kalau sajadah itu sudah digelar, maka jangan berani-berani menginjak sajadah. Karena apa? Karena kalau kita menginjak tempat sujud, itu sungguh dosanya sangat besar. Kemudian dasarnya ialah hadis-hadis berikut. Ngan Sobrota bni Ma'badin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shola ahadukum falyastatir li sholatihi walau bisafi'him. Dari Sobroh bin Ma'bad diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seseorang kamu sholat,
maka hendaklah ia membuat batas untuk sholatnya itu, walau hanya dengan sebuah anak panah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian hadis berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an Abi Hurairah qala qala Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla ahadukum wala yaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid syai'an falyansib ngasong fa illam yakum ma'ahu ngasofal yakhuto khoto wala yaduruhu ma marobaina yadaih. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, ia berkata, Abu Qasim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Kalau ia tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaknya ia memancangkan sebuah tongkat. Dan kalau tidak ada tongkat, hendaklah ia membuat garis hingga tidak menimbulkan sesuatu terhadap orang yang lewat di depannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang selanjutnya, Antol khata qala kunna nusolla wadawabu tamuru baina aidina fazakaro dzalika linabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala mithla mukhiratir rohli takunu baina yadai ahadikum thumma la yaduruhu ma marong alaih. Dari Tolhah diriwayatkan, ia berkata, kami pernah sholat dan binatang-binatang lewat di hadapan kami. Lalu kami sampaikan yang demikian kepada Nabi SAW. Beliau berkata, cukuplah berupa palang kendaraan di hadapan orang sholat dan tidak menimbulkan sesuatu bagi orang yang lewat di hadapannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan atau sahih. Jadi sudah jelas terang bahwa di dalam putusan tarjih itu, ketika kita akan sholat supaya memberikan tanda, baik itu merupakan sajadah, karena mungkin dulu belum ada sajadah atau bagaimana sehingga perintahnya itu seperti palang atau bilah, kemudian tongkat dan benda-benda yang lain. Nah, karena sekarang mungkin sudah modern, jadi mungkin cukup dengan batas sajadah. Sehingga ketika panjang sajadah itu sudah dipasang, mestinya jangan sampai kita melewati atau ngelangkai. Karena apa? Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan yang artinya lebih baik berdiri 40 tahun daripada melewati tempat sujud orang yang sedang sholat. Nah, ini ancamannya sangat luar biasa, karena mestinya kita harus berhati-hati ketika
ada orang sholat itu jangan sampai ngelangkai tempat sujudnya. Kemudian selanjutnya kami mohon penjelasan tentang hadis-hadis berikut ini. Dapatkah dipakai untuk landasan agama mengenai larangan sholat di dalam masjid yang di belakangnya langsung ada kuburan? Karena masjid itu, di belakangnya masjid itu ada kuburan. Boleh apa tidak untuk sholat? Kemudian kita jawab mengenai hadis pertama. Setelah kami lihat pada kitab Matnul Bukhari, Hasyiah As-Sindi, jilid 1 halaman 230, maka ada perbedaan antara lafal hadis yang saudara tulis dengan lafal hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Dalam lafal hadis yang saudara tulis terdapat kata masajid, masajid. Sedang dalam kitab itu tertulis kata masjidan. Demikian pula kata abroza menurut lafal hadis yang saudara tulis, sedang dalam kitab itu tertulis al-abrozu. Agar lebih jelas kami salinkan hadis dalam kitab tersebut. Hadatsana Ubaidillah bin Musa ngan saibana ngan hilali wal wazanu an urwata an aisyata nganin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi allazi mata fihi la'anallahu al-yahudu wan nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masjidan qalat wallaula dzalika la abrozu qabrahu ghairu anna akhsha ayyutakhadha masjidan. Telah disampaikan kepada kami oleh Ubaidillah bin Musa dari Saiban, dari Hilal, dia adalah Al-Wazan, dari Urwah, dari Aisyah, diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda ketika sakit yang beliau meninggal dalam sakit itu, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasoro yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai gereja. Aisyah berkata, dan kalau tidak demikian tentulah akan memunculkan kubur beliau. Selain aku khawatir akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Yahya bin Ma'in, Ibnu Hambal dan Ibnu Adi, semua sanad hadis di atas adalah sikoh. Hanya Muhammad bin Sa'ad yang agak mempersoalkannya. Menurut beliau, sekalipun Abdullah bin Musa adalah sikoh namun kurang jelas. Namun banyak hadis-hadis lain yang menjadi syahidnya. Hadis di atas menegaskan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi
mereka sebagai masjid, sebagai sebab atau ilat larangan itu sebagai yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dikhawatirkan bahwa masjid itu akan menjadi sumber timbulnya syirik. Pernyataan Aisyah itu dikuatkan oleh hadis ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ustaka Nabiya sallallahu alaihi wasallam zakarat ba'du nisaihi kanisatan ra'ainaha bi ardil khabasyati yuqalu laha Mariyatu wa kanat ummu Salamata wa ummu Habibah. Wa ummu Habibah radhiyallahu anhuma ataqta ardul khabasyati fa zakarata min husniha wa tusawwira fiha fa rafa'a ra'sahu faqala ulaika idza mata minhum rajulus solihu banu ala qabrihi masjidan summa sawwaru fihi tilka surata ulaika sirarul khalqi indallah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma diriwayatkan ia berkata, tatkala disampaikan kepada Nabi SAW bahwa istri-istri beliau menyebut tentang gereja. Kami melihat gereja di negeri Habasyah yang dinamakan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang di negeri Habasyah, maka ia menyebut tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya lalu bersabda, mereka orang Nasrani itu jika di antara orang-orang soleh mereka meninggal dunia, mereka membangun gereja di atas kuburannya, kemudian melukis berbagai lukisan di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Mengenai hadis nomor 2 dan nomor 3 juga terdapat perbedaan lafal antara hadis yang saudara tulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada 2 hadis yang seperti itu yang diriwayatkan oleh Muslim berbeda terbalik dengan hadis yang lain. Untuk jelasnya akan kami tuliskan sebagai berikut. Haddasani Ngaliyu bnu Hujrin Sa'di haddasanal Walid bnu Muslimin ngan abni Jabirin ngan Bushra bni Abdillahi ngan Wasilata ngan Abi Marsadil Ghunawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu ngalal kuburi wala tusallu ilaiha. Telah menyampaikan kepadaku Ali bin Hujrin As-Sa'di, telah menyampaikan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Ibnu Jabir, dari Busra bin Abdillah, dari Wasilah, dari Abu Marsad
Marsad Al-Khonawi diriwayatkan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu duduk-duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah jelas hadis yang terakhir ini bahwa kita kaum muslimin dilarang duduk-duduk di atas kuburan. Jadi ketika kita menghantarkan jenazah ke kuburan, seringkali pada duduk-duduk di samping kiri kanan kuburan itu, bahwa semua itu adalah dilarang oleh Rasulullah, sehingga perlu kita pelajari bersama agar jangan sampai kita melalaikan. Itu hal sepele kalau dilihat, tetapi mudorotnya sangat besar. Karena itu ketika Rasulullah melihat saja ada orang yang masuk kuburan itu memakai terompah atau sendal, maka Rasulullah berkata, wahai orang yang berterompah, lepaskan terompahmu. Jadi pakai sandal aja tidak boleh, apalagi duduk-duduk. Kalau kita jagongan apa itu jangan sampai kita menduduki di atas kijing atau kuburan yang berbatu atau bagaimana, itu tidak boleh. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Jadi semua itu kita harus tahu. Jangan menyepelekan wong wis mati iki. Wong wis mati iki dijagongi diapakenane iku ora ndak masalah ya. Tetapi ternyata Rasulullah itu melarang. Jadi walaupun orang sudah meninggal perlu kita menghormati, perlu kita menghargai, walaupun itu dinyatakan orang Yahudi. Pernah pada suatu hari ada seorang perempuan yang sedang duduk-duduk, kemudian ada jenazah lewat. Maka Rasulullah mengatakan kepada para kaum wanita itu, sedang pada apa kalian di sini? Berdirilah, karena itu ada jenazah yang akan lewat. Para wanita menjawab, itu kan jenazah orang Yahudi. Berdiri, kita menghormati jenazah. Nah, sedangkan orang Yahudi aja disuruh untuk dihormati, apalagi jenazah orang Muslim. Nah, perlu kita sampaikan di sini karena masih sering sekali kalau di kubur-kubur itu pada nggo jagongan, malah sing lebih jahat lagi itu untuk minum-minum komik. Nah, ini lebih jahat lagi. Jadi kita dimohon untuk berhati-hati, walaupun itu sifatnya itu umum, tapi sebenarnya itu mengandung makna yang dalam, larangan yang keras kita supaya jangan duduk-duduk di atas kubur. Kemudian selanjutnya, semua perawi hadis di atas adalah sikoh kecuali Al-Walid bin Muslim. Nah, sekalipun ia adalah sikoh, namun banyak tadris matan yang lain ialah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu sholat menghadap kuburan dan jangan pula kamu duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas berasal dari Kanaz, dari Wasilah, dari Aizullah, dari Basra, dari Abdurrahman, dari Abdullah, dari Al-Hasan. Semua sanadnya sikoh sebagaimana hadis pertama. Maka larangan pada kedua hadis ini juga ada ilatnya, sebagaimana yang dikhawatirkan Aisyah dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada hadis di atas. Kemudian para ulama memandangnya duduk di atas kuburan dan sholat menghadap ke kuburan itu sebagai larangan yang hukumnya makruh. Sedang sholat di tengah kuburan tetapi tidak menghadap kepadanya adalah mubah. Penetapan hukum makruh sebagaimana yang dinyatakan para ulama di atas cukup beralasan, karena bila dipahami hubungan antara hadis-hadis di atas, maka kekhawatiran Aisyah itu dalam kaitannya untuk menutup pintu yang menuju perbuatan dosa. Pada dasarnya kaum muslimin boleh melaksanakan sholat dan membangun masjid di mana saja di atas bumi Allah ini, selama tempat itu suci dan tidak akan menimbulkan bibit kemusyrikan sedikit pun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat jenazah pada suatu kuburan yang baru saja ditimbun berdasarkan hadis Haddatsana Khajanjum bnu min halin haddatsana Su'batu qala haddatsani Sulaiman Nusyaiba niyu qala sami'tu Sya'biya qala akhbaroni mammarro ma'an nabiyya ala qabri manbudin fa ammahum wa sallu khalfahu qultu min hadatsanaka hadza ya aba amro qala benu Abbasin. Hajjaj bin Minhal memberitakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, ia berkata Sulaiman As-Saibani berkata, aku mendengar As-Saibai berkata, memberitakan kepada saya orang yang lewat bersama Nabi SAW pada sebuah kuburan yang terpencil. Lalu Nabi SAW mengimami sholat mereka dan mereka pun sholat. Mereka pun sholat belakang beliau. Aku bertanya, siapa yang memberitakan kepada engkau, wahai Abu Amr? Ia menjawab, telah berkata Ibnu Abbas,
Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya yang artinya telah menceritakan kepada kami Hasan bin Robi dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Keduanya berkata, Abdullah bin Idris telah menceritakan kepada kami. Diriwayatkan dari As-Saiban, dari As-Syabi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat di atas kuburan yang baru saja ditimbun, lalu beliau sholat di atasnya 4 takbir. As-Saiban berkata, lalu aku bertanya kepada As-Sabi, siapa yang menceritakan kepada engkau berita ini? Ia berkata, Sikoh Abdullah bin Abbas. Lafal hadis ini Hasan. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja dulu karena waktu Isya sudah mancing. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan kembali mengenai hukum-hukum yang sudah tertera di dalam putusan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasru minallah wa fatkum qorib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.